Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan tentang nasihat-nasihat dari Imam Ali radhiyallahu anhu, di mana pada kali ini kita akan mengetengahkan tema yaitu tentang akhlak. Dan dari tema akhlak ini terdapat atau ada sub-sub tema yang lainnya. Dan subtema yang pertama yaitu tentang budi pekerti yang baik. Baiklah, kita mulai ke tema yang pertama tentang budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik yang pertama yaitu budi pekerti yang mulia ada 10, yakni dermawan, malu, jujur, menyampaikan amanat, rendah hati atau tawadu, cemburu, berani, santun, sabar dan syukur. Nasihat yang kedua, 3 macam orang yang tidak diketahui kecuali dalam 3 situasi. Yang pertama, tidak diketahui orang pemberani kecuali dalam situasi perang. Yang kedua, tidak diketahui orang yang penyabar kecuali ketika sedang marah. Yang ketiga, tidak diketahui sebagai teman kecuali ketika temannya sedang butuh. Nasihat atau mutiara yang ketiga, janganlah sekali-kali engkau menjadi orang yang keburukannya lebih kuat daripada kebaikannya, kekikirannya lebih kuat daripada kedermawanannya, dan kekurangannya lebih kuat daripada kebajikannya. Keempat, pandanglah buruk pada dirimu apa yang engkau pandang buruk pada selainmu. Yang berikutnya, semulia-mulianya nasab adalah akhlak yang baik. Dan yang keenam, tidak ada teman yang seperti akhlak yang baik, dan tidak ada harta warisan seperti adab. Yang ketujuh, hendaklah engkau ridho akan perlakuan orang-orang terhadapmu, sama seperti engkau ridho atas perlakuanmu terhadap mereka. 8. Adab adalah pusaka yang terbaik. Yang berikutnya, jika engkau menyukai akhlak yang mulia, maka hendaklah engkau menjauhi segala hal yang haram. Dan nasihat yang ke-10 yaitu tidak adanya adab adalah sebab segala kejahatan. Dan yang ke-11, perjalanan adalah ukuran akhlak. Nasihat yang ke-12, kasihanilah orang-orang fakir yang sedikit kesabarannya. Kasihanilah orang-orang kaya yang sedikit syukurnya. Dan kasihanilah semuanya karena lamanya kelalaian mereka. 13. Kemuliaan keturunan yang paling tinggi adalah akhlak yang baik. Dan 14. Ketakwaan adalah akhlak yang utama. Akhlak yang baik adalah sebaik-baik teman. 16. Segala sesuatu harus dipisah-pisahkan, maka dusta tetap bersama takut, kejujuran bersama keberanian, santai bersama keputusasaan, kelelahan bersama kerakusan, penolakan bersama ketamakan, dan kehinaan bersama hutang. Nasihat yang ke-17, hendaklah kalian menjaga adab, sebab jika kalian raja, pasti kalian akan melebihi raja-raja yang lain. Jika kalian penengah, pasti kalian akan dapat mengatasi yang lain. Dan jika kehidupan kalian miskin, pasti kalian akan dapat hidup terhormat dengan adab kalian. Ke-18, pilihlah untuk diri kalian dari setiap kebiasaan yang paling bagusnya, karena sesungguhnya kebaikan merupakan kebiasaan. Yang ke-19,
Semulia-mulianya raja adalah yang tidak dicampuri kesombongan dan tidak menyimpang dari kebenaran. Sekaya-kayanya orang adalah orang yang tidak tertawan oleh ketamakan. Sebaik-baik kawan adalah yang tidak menyulitkan kawan-kawannya, dan sebaik-baik akhlak yang paling dapat membantunya dalam ketakwaan dan kewaraan, kehati-hatian dalam beragama. 20. Seseorang tidak akan menjadi mulia sehingga dia tidak peduli dengan pakaian yang mana saja dia muncul di tengah-tengah masyarakatnya. Dan yang terakhir, tentang budi pekerti yang baik, yaitu ke-21, adab adalah pakaian yang senantiasa terbaru. Tema berikutnya yaitu tentang juhud. Yang pertama, juhud seluruhnya terdapat di antara dua kalimat dari ayat Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, supaya kamu tidak berduka atas apa yang luput darimu dan tidak terlalu gembira atas apa yang diberikannya kepadamu. Quran surat 57 ayat 23. Maka barang siapa yang tidak berduka atas apa yang telah lewat dan tidak terlalu bergembira dengan apa yang didapat, dia telah mengambil juhud dalam kedua sisinya secara sempurna. Yang kedua, juhud di dunia adalah pendek angan-angan, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan menjauhi segala hal yang haram. Mutiara yang ketiga yaitu juhud adalah perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, tidak akan binasa orang yang hemat dan tidak akan menjadi miskin orang yang juhud. Berikutnya, seutama-utama juhud adalah menyembunyikan juhud. Juhud adalah kekayaan. Yang ketujuh, orang yang juhud terdapat dinar dan dirham adalah lebih mulia. Orang yang juhud terhadap dinar dan dirham adalah lebih mulia daripada dinar dan dirham itu sendiri. Kedelapan, juhudlah di dunia, niscaya Allah akan memperlihatkan kepadamu aib-aib dunia itu, dan janganlah engkau lalai. Maka sesungguhnya engkau bukanlah orang yang tidak mengerti akan dirimu sendiri. Nasihat yang kesembilan, beruntunglah orang yang juhud dunia yang merindukan kehidupan akhirat. Mereka adalah orang-orang yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, tanah sebagai tilamnya, air untuk bersuci, Al-Quran sebagai syiarnya, dan doa sebagai bantalnya. Kemudian mereka meninggalkan dunia sama sekali sebagaimana yang ditempuh Nabi Isa alaihissalam. 10. Kekayaan yang paling mulia adalah meninggalkan banyak keinginan. Dan mutiara yang 11 yaitu, sesungguhnya orang-orang juhud di dunia, hati mereka menangis walaupun mereka tertawa. Kesedihan mereka bertambah walaupun mereka berbahagia, dan mereka membenci diri mereka walaupun mereka senang dengan rezeki yang dikaruniakan kepada mereka. 12. Tidak ada kejuhudan yang lebih utama seperti kejuhudan terhadap segala hal yang diharamkan. Yang ke-13, Imam Ali berkata dalam menyifati orang-orang yang juhud, mereka adalah orang-orang yang tinggal di dunia tetapi mereka bukan termasuk penghuninya. Mereka hidup di dunia tetapi mereka seperti yang bukan berasal dari dunia. Dan yang ke-14 atau yang terakhir dari tema juhud yaitu, jika engkau tidak membutuhkan sesuatu, maka tinggalkanlah ia dan ambillah yang engkau butuhkan saja. Tema yang berikutnya yaitu tentang malu dan kemuliaan. Yang pertama, kemuliaan adalah dengan akal dan adab, bukan dengan asal-usul dan keturunan.
Tidak ada kemuliaan bersama adab yang buruk. Yang ketiga, kemuliaan adalah meyakini kematian bahwasanya ia berada di leher manusia. Dan yang keempat, kemuliaan berkaitan dengan kekecewaan, malu dengan tidak mendapatkan sesuatu, dan kesempatan berjalan seperti jalannya awan. Maka cepat-cepatlah engkau ambil semua kesempatan yang baik. Dan yang kelima, tidak ada keimanan yang nilainya lebih besar seperti malu dan sabar. Tema yang berikutnya yaitu tentang qanaah atau kepuasan. Ali bin Abi Thalib, yang pertama, Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang firman Allah, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Quran Surat 16 ayat 97. Lantas beliau menjawab, ia adalah qanaah atau kepuasan. Yang kedua, buah hasil dari qanaah adalah kenyamanan. Dan yang ketiga, qanaah adalah menjaga apa yang di tanganmu. Qanaah adalah menjaga apa yang ada di tanganmu lebih engkau cintai daripada meminta apa yang ada di tangan orang lain. Yang keempat, orang merdeka adalah budak selama dia tamak, sedangkan budak adalah orang yang merdeka selama dia qanaah. Nasihat yang kelima, janganlah engkau malu memberi atau bersedekah walaupun itu sedikit, karena tidak memberi itu lebih sedikit. Yang keenam, kefakiran dan kekayaan keluar berkeliling. Lalu keduanya bertemu dengan qanaah, maka keduanya menetap bersama. 7. Jika kekayaan bertambah, maka berkuranglah selera. Dan yang kedelapan, tidak ada perbendaharaan yang lebih berharga daripada qanaah. Adapun yang kesembilan, yaitu kekayaan yang paling besar adalah meninggalkan banyak keinginan. Kita lanjutkan tema yang berikutnya, yaitu tentang sabar. Sabar adalah kunci kesenangan, dan sabar adalah benteng dari kefakiran. Sabar adalah keberanian. Yang keempat, kesudahan sabar adalah positif dan menyenangkan. Sabar termasuk salah satu sebab kemenangan. Dan sabar adalah kendaraan yang tidak akan menjatuhkan pengendaranya. Yang ketujuh, menanggung kesombongan, kehormatan lebih berat daripada menanggung kesombongan kekayaan, dan kehinaan kefakiran menghalangi seseorang dari kesabaran, sebagaimana kebanggaan kekayaan mencegah seseorang dari berbuat adil. Yang kedelapan, menanggung beban adalah kuburan aib. Dan yang kesembilan, sabar ada dua, yaitu sabar terhadap apa yang engkau benci dan sabar terhadap apa yang engkau sukai. Yang kesepuluh, buanglah darimu segala kesusahan yang menimpamu dengan kesabaran yang teguh dan keyakinan yang baik. Yang ke-11, sesungguhnya di antara perbendaharaan kebajikan adalah sabar terhadap segala musibah dan menyembunyikan musibah itu. Yang ke-12, orang yang bersabar pasti akan meraih keberuntungan meskipun itu diperoleh setelah waktu yang lama. Yang ke-13, setiap bencana pasti ada batas yang berakhir padanya, sedangkan obatnya adalah sabar terhadapnya. Yang ke-14, kesabaran yang teguh akan memadamkan api nafsu. Dan yang ke-15 tentang sabar, yaitu seandainya kesabaran berbentuk seorang laki-laki, pasti dia adalah seorang laki-laki yang soleh. Tema yang berikutnya yaitu tentang kedermawanan dan kekikiran.
Yang pertama, kedermawanan adalah perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan kebakhilan adalah pengasingan. Yang kedua, kedermawanan lebih baik daripada hubungan kekerabatan. Yang ketiga, orang yang dermawan tidak dapat dilunakkan oleh kekerasan dan tidak berlaku kasar jika kaya raya. 4. Orang yang dermawan bersifat ramah jika diperlakukan dengan ramah, sedangkan orang yang kikir bertindak keras jika diperlakukan dengan ramah. Yang kelima, orang yang dermawan berani hatinya. Dan berikutnya, orang yang paling nikmat kehidupannya adalah bila ada orang lain yang hidup bersamanya. Yang ketujuh, permintaan kepada orang yang dermawan menggerakkannya untuk memberi. Sedangkan permintaan kepada orang yang kikir mendorongnya untuk tidak memberi. Yang kedelapan, orang yang kikir tidak cocok bagi siapapun dan dia tidak akan lurus kecuali karena takut atau adanya kebutuhan. Maka jika dia sudah tidak butuh lagi atau hilang takutnya, dia akan kembali kepada esensinya. Yang kesembilan, janganlah engkau memuji anak kecil jika dia dermawan, karena sesungguhnya dia belum mengetahui keutamaan kedermawanan itu. Sesungguhnya dia memberi apa yang ada di tangannya karena kelemahannya. Dan nasihat yang ke-10, janganlah engkau mencela seorang pun dan janganlah pula engkau menolak seorang pun yang meminta. Sebab ada kalanya dia orang dermawan, maka engkau memenuhi kebutuhannya, atau seorang kikir, maka engkau membeli kehormatanmu darinya. Yang ke-11, orang yang paling hina adalah yang meminta maaf kepada orang hina. Dan yang ke-12, orang yang dermawan sama sekali tidak pernah menyelidiki secara mendalam. Dan yang ke-13, jika engkau meminta sesuatu kebutuhan kepada orang yang dermawan, maka biarkanlah dia berpikir karena dia hanya berpikir dalam kebaikan. Akan tetapi, jika engkau meminta sesuatu kebutuhan kepada orang yang kikir, maka mintalah secara mendadak. Karena jika dia sempat berpikir, niscaya dia akan kembali kepada wataknya atau kekikirannya. Dan nasihat yang ke-14, jika orang yang mulia marah, maka berbicaralah kepadanya secara halus. Akan tetapi, jika orang tercela yang marah, maka ambillah tongkat untuk memukulnya. 15. Orang yang mulia dapat ridho dengan perkataan, orang yang tercela dapat dibujuk dengan harta, dan orang rendahan dapat diinjak, dan orang rendahan dapat diajak berdamai dengan hal yang hina. Ke-16, kedermawanan dan kemurahan hati adalah dengan makanan, bukan uang. Dan barang siapa yang memberi uang 1000 dan kikir dengan sepiring makanan, maka dia bukanlah seorang yang dermawan. 17. Hati-hatilah terhadap terkaman orang yang dermawan jika dia sudah lapar, dan orang yang kikir jika dia sudah kenyang. 18. Kekikiran penghimpun segala keburukan dan aib, dan ia adalah kendali yang menuntun kepada setiap kejelekan. 19. Kekikiran lebih berbahaya terhadap manusia daripada kefakiran, sebab jika orang fakir mendapatkan harta, dia menjadi kaya, sedangkan orang yang kikir tidak akan merasa kaya walaupun dia mendapatkan harta yang banyak.
Nasihat yang ke-20, janganlah sekali-kali engkau berkawan dengan orang kikir, karena dia akan menghindar darimu justru pada saat engkau sangat membutuhkannya. 21. Orang yang kikir berderma dengan kehormatannya sebanding dia kikir dengan hartanya, sedangkan orang yang dermawan kikir dengan kehormatannya atau menjaganya baik-baik sebanding dia berderma dengan hartanya. Yang ke-22, kemarahan orang yang kikir terhadap orang yang dermawan lebih mengherankan daripada kekikirannya. Dan yang ke-23, sungguh aku sangat heran terhadap orang yang kikir. Dia menyegerakan kefakiran yang dia lari darinya, dan luput darinya kekayaan yang dicarinya dengan keras. Sungguh-sungguh, dia hidup di dunia seperti layaknya kehidupan orang-orang fakir, padahal dia akan dihisab di akhirat dengan perhitungan orang-orang kaya. Yang ke-24, orang yang kikir berani muka. Dan yang ke-25, yang terakhir dari kedermawanan dan kekikiran, yaitu janganlah sekali-kali kalian menjadi orang yang kikir, sebab kekikiran telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kekikiran inilah yang menumpahkan darah orang banyak, sebab terjadinya pembunuhan, dan ia pula yang memutuskan tali kekeluargaan. Oleh karena itu, jauhilah kekikiran. Itulah untayan-untayan nasihat atau mutiara hikmah dari Imam Ali bin Abi Thalib tentang tema akhlak yang pertama. Dan pada pertemuan yang berikutnya kita akan melanjutkan tema akhlak yang kedua. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.